Pernah kepikiran nggak gimana sebuah cerita kuno tentang bajak laut dan kaisar justru bisa jadi kunci buat ngebongkar cara kita memandang kekuasaan dan terorisme di zaman modern? Nah, hari ini kita akan mengupas ide-ide utama dari karya Noam Chomsky. Nah, kutipan kuno ini dia intinya. Cerita sederhana tapi nusuk, ini jadi bingkai buat semua argumen yang akan kita bahas. Ini soal dilema modern tentang kekuasaan dan keadilan yang ternyata udah dibicarakan dari dulu. So, ini dia pertanyaan besarnya kan. Apa sih bedanya bajak laut sama kaisar? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana argumen ini dibangun selangkah demi selangkah. Oke, kita mulai dari sebuah ide yang cukup menantang. Adanya standar ganda dalam cara kita ngomongin soal kekerasan. Argumennya adalah, label terorisme itu nggak dipakai secara adil. Penggunaannya tergantung siapa yang lagi berkuasa. Pertama-tama, kita lihat dulu definisi resminya. Secara hukum, terorisme itu ya seperti yang bisa Anda lihat di layar, kelihatannya sih jelas ya, dan harusnya berlaku buat semua orang kan? Nah, tapi disinilah argumen utamanya muncul. Definisi yang kelihatannya universal tadi, katanya nggak diterapkan secara universal. Malah, istilah terorisme ini dipakainya secara selektif, kayak senjata ideologis gitu. Gampangnya gini, tindakan yang sama persis bisa dapat label yang beda banget. Kalau musuh yang melakukan, wah itu terorisme. Tapi kalau kita atau sekutu kita yang melakukan, namanya jadi kontraterorisme atau pembalasan. Padahal tindakannya bisa jadi sama. Perbedaan label ini efeknya gede banget loh. Dampaknya apa? Gambaran kita soal siapa sih korban terorisme yang sebenarnya jadi miring sebelah. Fokus media barat itu seringnya nggak ngeliput kekerasan yang disponsori atau dilakukan negara mereka sendiri. Jadi cerita yang sampai ke kita ya nggak utuh. Oke, ini bukan cuma teori loh, ada contoh kasusnya yang kuat banget. Bayangin, ada negara kecil namanya Nicaragua yang berani-beraninya membawa Amerika Serikat ke mahkamah internasional. Coba kita lihat lini masa ini. Ini udah kayak drama hukum internasional ya. Negara kecil menggugat negara adidaya atas penggunaan kekuatan yang gak sah dan menang di pengadilan tertinggi dunia. Tapi ujung-ujungnya putusan itu diabaikan gitu aja. Nah, kasus kayak Nicaragua inilah yang akhirnya memunculkan kesimpulan yang sangat provokatif ini. Ini balik lagi ke ide awal kita. Sang kaisar merasa punya hak buat mengganggu keamanan dunia, sementara bajak laut ya enggak. Oke, pertanyaannya sekarang, kok bisa sih standar ganda kayak gini diterima aja sama publik? Nah, menurut argumen ini, jawabannya ada di kekuatan bahasa. Gimana bahasa bisa ngebentuk realitas kita? Kuncinya ada di konsep yang namanya newspeak. Ini istilah dari novel 1984-nya George Orwell. Jadi ini bukan sensor yang terang-terangan ya, tapi lebih halus, yaitu dengan cara mengendalikan pikiran lewat permainan makna kata. Contoh pertama, proses perdamaian. Kedengarannya netral banget kan? Tapi menurut analisis ini, istilah itu cuma dipakai buat proposal damai yang didukung AS. Kalau ada upaya damai dari pihak lain, itu nggak dianggap bagian dari proses yang sah. Nah, hal yang sama juga berlaku buat label kayak moderat. Status moderat ini katanya nggak ditentukan dari seberapa damai tindakan Anda. Tapi lebih ke apakah Anda setuju atau enggak sama kebijakan AS. Sebaliknya, kalau Anda menolak posisi mereka, otomatis Anda dicap ekstremis. Ini kan jadinya bikin orang yang mau oposisi secara rasional jadi susah, karena penolakannya itu sendiri udah didefinisikan sebagai sesuatu yang ekstrim. Jadi ini dia poin pentingnya. Bahasa di sini fungsinya bukan cuma ngejelasin kenyataan, tapi justru menciptakan kenyataan itu sendiri. Dengan mengontrol definisi kata, mereka bisa membatasi apa yang boleh dan nggak boleh kita pikirkan. Nah, semua analisis tadi, dari soal standar ganda sampai permainan bahasa, semuanya ngerucut ke satu tantangan etis yang paling dasar. Apa sih inti dari semua ini? Pada akhirnya, semuanya kembali ke satu pertanyaan simpel, sebuah tes buat kejujuran intelektual kita sendiri. Inilah fondasi moral dari semua kritik ini, prinsip universalitas. Pertanyaannya sederhana banget. Apakah standar yang kita pakai buat menilai orang lain, kita terapkan juga sama kerasnya ke diri kita sendiri? Coba bayangkan, kalau prinsip ini benar-benar kita terapkan secara konsisten, pemahaman kita soal sejarah dan kejadian-kejadian di dunia ini bisa berubah total. Batasan antara mana pahlawan, mana penjahat, mana teroris, mana pejuang kemerdekaan, tiba-tiba jadi kabur. Dan pertanyaan inilah yang akhirnya ditinggalkan buat kita renungkan. Sebuah ajakan buat kita semua untuk lihat lagi dunia ini pakai kacamata yang baru. Dan coba tanya ke diri sendiri. Gimana sih cara kita mencerna informasi, memahami keadilan, dan yang paling penting, membedakan antara bajak laut dan kaisar?